Halo, selamat datang kembali di Revisit Physics bersama saya Anas Imron. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang gerak rotasi. Namun sebelum itu kita mengingat kembali tentang vektor. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah salah satu vektor. Artinya kecepatan itu selain memiliki nilai atau kelajuan, ya besaran kelajuan di sini, kecepatan itu juga punya arah, misalkan ke kanan atau ke bawah. Sehingga dua vektor ini, vektor kecepatan dari partikel yang berwarna biru dan merah itu berbeda walaupun memiliki nilai atau kelajuan yang sama, yaitu 2 meter per sekon. Tapi yang satu ke bawah, yang satu ke kanan. Atau bisa jadi arahnya sama, namun nilai kelajuannya berbeda. Misalkan antara partikel yang merah ini dengan partikel hijau. Ya, sama-sama bergerak ke kanan, tapi yang hijau besar kelajuannya 3 meter per sekon. Sehingga kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Dalam jangka waktu yang sama, partikel hijau menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan partikel merah. Dan kita tahu bahwa percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, ya di sini tidak dituliskan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan itu bisa kita lihat dari aspek kelajuannya yang berubah, ya, atau nilainya yang berubah. Misalkan dari 2 meter per sekon menjadi 3 meter per sekon. Itu berarti benda tersebut atau partikel tersebut mengalami percepatan. Atau bisa jadi arah vektornya berubah. Biarpun nilainya sama, misalkan 2 meter per sekon tetap 2 meter per sekon, tetapi arahnya berubah dari yang tadinya ke kanan menjadi ke bawah. Itu juga dikatakan partikel tersebut mengalami percepatan karena vektor kecepatannya berubah biarpun nilainya sama. Atau bisa juga kedua-duanya berubah. Misalkan tadinya bergerak 3 meter per sekon ke arah kanan menjadi 2 meter per sekon ke bawah, arahnya berubah, besarnya juga berubah. Itu juga mengalami percepatan. Oke, setelah kita mengingat-ingat kembali konsep mengenai kecepatan dan vektor, kita masuk kepada gerak rotasi. Kita lihat vektor-vektor apa saja yang mempengaruhi gerak rotasi. Misalkan ini adalah gerakan satelit, ya, yang mengelilingi bumi. Yang biru ini adalah bumi misalkan. Tentu saja ini tidak sesuai dengan skalanya. Atau misalkan yang merah ini adalah bulan, ya, bulan mengelilingi bumi gitu dengan periode tertentu. Kita lihat di sini bahwa pada suatu saat T di titik P1, misalkan di sini, ini pada saat T sama dengan 0 misalkan. Jika P1 ini mengalami kecepatan konstan atau mengalami gerak dengan kecepatan konstan, yaitu arah yang ke sana ini, arah yang ke kanan itu, vektor yang hijau itu dengan suatu kelajuan yang konstan dan arahnya tetap, maka dalam suatu jangka waktu tertentu P akan bergerak sejauh ini dari P1 ke P2. Tetapi pada kenyataannya partikel ini kan tidak bergerak ke P2, melainkan bergerak rotasi dari P1 ke P2 aksen. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa partikel ini mengalami perubahan arah dari vektor kecepatannya. Dan perubahan arah itu sebagaimana definisi yang tadi adalah juga merupakan percepatan. Partikel P1 ini atau partikel dari P1 mengalami percepatan sehingga arah gerakannya yang tadinya harusnya menuju P2 menjadi ke P2 aksen melalui gerak yang memutar. Berapakah nilai dari percepatan tersebut kalau ini memang mengalami percepatan? Pertama kita tarik suatu garis lurus dari pusat bumi atau pusat lingkaran ini, pusat gerak rotasi ini, yaitu titik O 0,0 menuju titik T1. Nah, jarak ini adalah R. Dan dari P1 ke P2, kita tahu tadi bahwa kecepatannya konstan, yaitu sebesar V, dan waktunya adalah dari T sama dengan 0 menjadi T sama dengan T. Jadi pergerakan dari P1 menuju P2 itu sejauh V kali T, atau partikel ini mengalami perpindahan sejauh V kali T dari titik P1 ke P2. Dan dari titik 0 ke P2, kita juga bisa tarik garis lurus dan jarak ini adalah jarak R ini, kan sama dengan R yang di sini, karena jari-jari lingkaran itu pasti sama ke segala arah, dan ditambah dengan H, ketinggian yang ada di sini, ya katakanlah H, suatu jarak ini. R plus H itu bisa kita cari dengan teorema Pythagoras, yaitu R plus H dikuadratkan itu akan sama dengan R ini ditambah ini kan, R kuadrat ditambah VT dikuadratkan. Kita jabarkan ini menjadi R kuadrat plus 2RH ditambah H kuadrat itu sama dengan R kuadrat plus V kuadrat T kuadrat. R kuadrat di sini dan di sini saling menghilangkan kan, sehingga ini bisa kita susun ulang menjadi H dikalikan 2R plus H itu sama dengan V kuadrat kali T kuadrat. Nah, pada jangka waktu yang sangat kecil, pada T yang sangat kecil, sehingga ini kan semakin ke sini, makin ke sini, makin ke sini, T yang mendekati 0 misalkan di sini. Itu kan H sangat kecil juga, artinya H ini juga mendekati 0. Pada limit T mendekati 0, H juga akan mendekati 0 karena saking kecilnya, sehingga H ini tidak signifikan terhadap 2R, ya. Sehingga 2R plus H itu tidak ada artinya lagi, ya, ini sama dengan 2R saja. Sehingga yang ruas kiri ini bisa kita tuliskan menjadi 2HR itu sama dengan V kuadrat kali T kuadrat.
Dan dari sini bisa kita susun ulang untuk mencari H. H itu menjadi setengah kali V kuadrat per R kali T kuadrat. Tentunya ini ingin mengingatkan kita pada suatu bentuk dari gerakan dengan percepatan konstan, yaitu Y atau X lah apalah itu, sama dengan setengah kali AT kuadrat. Jika kecepatan awalnya 0, ini kan bentuk awalnya seperti ini, V0T plus atau minus setengah AT kuadrat. Kalau V0-nya 0 ya ini 0, jadi tinggal ini. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan untuk partikel merah ini tetap berada pada lintasannya di lingkaran ini atau tetap bisa berrotasi pada lintasan ini, partikel merah itu haruslah mengalami suatu percepatan yang besarnya adalah V kuadrat per R ini. Karena ini analog dengan persamaan ini. Dan A atau V kuadrat per R itu dikenal sebagai percepatan sentripetal. Dari kata sentri itu adalah pusat. Jadi percepatan yang menyebabkan partikel itu untuk selalu menuju pusat gerak rotasinya. Karena kalau tidak menuju pusat, ini kan akan bablas ke sana ya, bisa lolos itu. Tidak akan mengalami rotasi ini. Kita lanjutkan bagian berikutnya mengenai bentuk umum dari gerak rotasi atau persamaan umum dalam gerak rotasi. Misalkan pada suatu saat T sama dengan 0, partikel kuning itu berada pada titik P1. P1 itu memiliki vektor posisi yang diukur dari pusat lingkaran, yaitu titik O di sini atau 0,0, itu besarnya adalah R1. Partikel ini bergerak dengan suatu vektor V yang tegak lurus dengan vektor posisinya terhadap titik pusat lingkaran. Sehingga dalam suatu waktu delta T atau suatu waktu T, partikel mengalami perpindahan dari P1 menuju P2. Ini adalah T sama dengan T dengan vektor posisi R2. Dan di titik ini, vektor posisi R2 ini juga tegak lurus terhadap vektor kecepatannya yaitu V2. Dan perubahan posisi dari partikel ini atau perpindahannya adalah tentu saja R2 minus R1 dengan gerakan di sepanjang busur ini tadi membentuk suatu sudut yaitu delta theta. Dan busur yang dilaluinya sejauh atau sepanjang delta theta ini adalah dilambangkan delta S. Delta S itu adalah jarak, delta R adalah perpindahannya. Jika kita proyeksikan atau kita ambil vektor V1 ini ke sini, vektor V2 ini kita ambil ke sini, ini ternyata vektor V1 dan V2 ini membentuk suatu sudut juga yaitu delta theta sama dengan sudut ini. Atau kalau V1 kita balik menjadi minus V1, ini juga membentuk suatu sudut yang sama yaitu delta theta. Dan dari sini bisa kita simpulkan ini akan adalah V2 minus V1 yang ternyata arahnya adalah ke pusat lingkaran. Jadi ini adalah bukti geometris bahwa benda itu mengalami percepatan ke pusat lingkarannya atau pusat rotasinya. Bagaimana kita bisa mencari kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata dari gerak rotasi ini? Pertama kita tahu di sini bahwa delta theta adalah delta S di sini dibagi R. Ini satuannya adalah radian. Kita tahu bahwa dalam suatu lingkaran gini, jika kita ambil satu titik di sisi lingkarannya, kemudian dari titik ini kita rotasikan sejumlah ini dengan sudut theta ini, maka sudut theta itu dalam satuan radian adalah panjang busur ini, delta S ini, dibagi dengan jari-jari lingkaran itu. Dan di sini kita lihat bahwa kecepatan partikel itu berubah dari V1 ke V2 ya, karena arah vektornya kan berubah. Besar dari perubahan ini bisa kita tuliskan sebagai delta V itu adalah delta theta atau sudut rotasi ini sejauh ini dikalikan dengan besar V-nya atau kelajuannya. Sehingga dari sini kemudian bisa kita dapatkan delta theta itu adalah delta V. Nah ini panjangnya, ini panjang delta V, panjang vektor delta V itu adalah delta theta kali V kali kelajuan. Maka delta theta itu adalah panjang atau besarnya nilai delta V dibagi dengan kelajuannya, karena kelajuan itu besarnya tetap. Sehingga persamaan ini akan sama dengan besaran dari delta V dari vektor delta V yaitu V2 dikurangi V1 ini dibagi dengan kelajuannya. Delta S ini kan dicapai ketika partikel itu bergerak selama delta T, atau delta S itu kan sama dengan V kelajuan dikalikan delta T. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi delta theta itu adalah V delta T per R. Kita tulis ulang bentuk ini yaitu delta V besarnya vektor delta V dibagi dengan kelajuannya. Nah kalau persamaan ini atau bentuk ini kita susun ulang, pertama akan didapatkan ini besarnya delta V atau vektor delta V itu per delta T itu sama dengan V kuadrat per R. Dan ini tidak lain adalah yang kita tuliskan tadi yaitu percepatan sentripetal atau dituliskan saja sebagai AS. Tapi juga bisa kita dapati suatu bentuk lain yaitu V itu sendiri. Kita dapatkan dari sini delta theta itu adalah V kali delta T per R. Maka dengan penyusunan ulang akan kita dapatkan
V adalah sama dengan delta theta kali R per delta T. Jadi selama selang waktu delta T, partikel telah berrotasi sejauh delta theta dengan jari-jari lingkaran R. Tetapi gerak rotasi yang merupakan salah satu bentuk dari gerak harmonik, artinya selalu berbolak-balik pada suatu titik kesetimbangan tertentu. Misalkan partikel bergerak secara rotasi dari P1, ini kan akan berotasi kembali ke P1 lagi, kembali ke P1 lagi. Sejuta kali pun rotasinya tetap akan kembali ke P1. Makanya ini adalah suatu gerak harmonik. Gerak harmonik itu bisa dinyatakan dalam frekuensi atau periode gerakannya. Dalam rotasi, periodenya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi. Dari misalkan dari titik P ini berotasi sampai P lagi, atau mengalami rotasi sejauh 360 derajat, atau dalam satuan radian adalah 2pi radian. 2pi radian itu membutuhkan waktu suatu periode yang biasa dilambangkan dengan T besar ini. Sehingga bentuk ini bisa juga dituliskan, bentuk umum dari persamaan gerak rotasi itu adalah V. Kelajuannya itu adalah sudut dari putaran penuh atau sudut rotasi penuh itu adalah 2pi dalam satuan radian dikalikan R-nya atau jari-jari lingkaran, jari-jari rotasinya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kali rotasi atau periode dari satu kali rotasi itu. Itu adalah bentuk yang lebih umum dalam menyatakan gerak rotasi sebagai salah satu bentuk gerak harmonik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai gerak rotasi, dan ini ada beberapa latihan soal seperti biasa. Ini bisa dikerjakan untuk memperdalam pemahaman, dan seperti biasa juga akan saya bahas dalam video selanjutnya. Terima kasih, saya Anas Fahmi Imron. Sampai jumpa.